Sobat Rupiah, kembali lagi di podcast Bank Indonesia bersama saya Yustitia Asri Ertaningrum. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kris cross border atau QR antar negara. Sebagaimana kita ketahui, bank sentral dari 5 negara di ASEAN yaitu Bank Indonesia, Bank of Thailand, Bank Negara Malaysia, Monetary Authority of Singapore, dan Bangko Sentral ng Filipinas sudah sepakat bekerja sama dalam mewujudkan dan mendukung pembayaran yang lebih cepat, mudah, murah, transparan, dan tentu saja inklusif. Nah, salah satu perwujudannya adalah dengan mengimplementasikan kris antar negara yang kini telah merambah di Singapura, Sobat Rupiah semua. Dan untuk mengetahui secara lebih komprehensif mengenai kris antar negara atau kris cross border ini, berbahagia telah hadir bersama saya pada hari ini Ibu Fitria Irmi Triswati, Kepala Grup dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Nah, halo Ibu Fitri, apa kabar hari ini? Halo Mbak Sri, baik sekali. Halo Sobat Rupiah. Ya, looking good and gorgeous ya Ibu. Nah, Ibu selamat ya atas pencapaian Bank Indonesia pada khususnya dan juga bangsa Indonesia pada umumnya. Karena kris antar negara ini sudah merambah hingga Singapura nih Bu. Wow, ya. Luar biasa sekali nih Bu. Nah, kalau sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa Bank Indonesia atau kita sudah bekerja sama juga dengan Thailand pada tanggal 29 Agustus 2022. Kemudian dilanjutkan kris antar negara dengan Malaysia ya Ibu ya. Betul. Di 8 Mei 2023. Nah, sekarang di tanggal 17 November 2023 satu lagi negara tetangga kita yaitu Singapura juga sudah ikut mengimplementasikan kris antar negara ya Ibu ya. Nah, jadi boleh spill sedikit dong Bu, spill tipis-tipis saja Bu ke Sobat Rupiah semua ini. Apakah benar secara resmi transaksi di Singapura itu bisa dilakukan hanya dengan menggunakan kris gitu ya Bu? Kita scan kris lalu voila gitu transaksinya sudah terjadi, dan bagaimana sih Bu mekanismenya, boleh diceritakan? Baik, terima kasih Mbak Asri. Jadi benar sekali Sobat Rupiah. Jadi sejak 17 November 2023 setelah di launching bersama oleh Pak Gubernur dan juga oleh Kepala MAS Pak Raffi Menon, kris antar negara sudah dapat diterapkan di baik di Singapura maupun juga di Indonesia. Jadi saat ini sudah resmi kita bisa menggunakan kris di merchant-merchant di Singapura. Tapi jangan lupa juga selain itu yang kita harapkan juga tentunya terjadi adalah turis atau siapapun dari Singapura yang datang ke Indonesia juga dapat melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan QR mereka di merchant di Indonesia. Mekanismenya gampang sekali. Jadi sama seperti kita menggunakan kris kita di domestik. Jadi tinggal kita pilih aplikasi dari PJP pilihan kita atau penyedia jasa pembayarannya, kita buka lalu kita scan dan udah pembayaran selesai gitu. Iya. Wah, mudah sekali Sobat Rupiah ya. Betul. Nah, jadi tadi ya Bu ya, baik warga negara Indonesia yang berkunjung ke Singapura sebagai turis, mau dia perjalanan bisnis, maupun warga negara Singapura yang ke Indonesia dia sebagai turis bisnis ataupun ingin leisure aja bisa menggunakan kris gitu. Jadi it goes both way ya Bu ya. Oke. Jadi mereka bisa menggunakan QR Nets mereka. Jadi kris yang ada di kita kalau di Singapura mereka pakainya namanya QR Nets. Wah, itu dia Sobat Rupiah. Kalau di Singapura namanya QR Nets ya. Baik Ibu. Nah, tadi sudah dijelaskan mekanismenya, mudah sekali tinggal scan gitu ya seperti yang sudah kita lakukan selama ini juga. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kalau di Singapura ada berapa banyak merchant sih Bu yang kira-kira sudah bisa menerima kris cross border atau kris antar negara ini Bu? Baik, banyak sekali sebetulnya Mbak Asri dan juga Sobat Rupiah. Jadi kalau menurut MAS, Monetary Authority of Singapore, sekitar 80% merchant yang ada di Singapura sudah menerima QR antar negara atau QR cross border. Demikian pula gitu ya, kalau teman-teman Singapura juga mau bertransaksi di Indonesia, banyak sekali kita tahu merchant di kita yang sudah memasang kris. Gitu ya. Iya, wah berarti 80% nih Sobat Rupiah semua yang sudah menerima kris antar negara di Singapura gitu. Udah tenang banget lah Bu ya, yang penting kita udah punya kris, walaupun kita nggak bawa uang
Singapura dolar gitu ya Bu. Kalau Betul. kita mau jalan-jalan ke Singapura gampang, pokoknya yang penting ada kris tapi ada saldonya ya Bu harusnya. Betul. Oke. Itu syarat cukup ya. Iya syarat cukup. Jadi wisata kuliner beli ice cream $1 itu Bu di Betul. Orchard Road mungkin juga udah bisa ya Bu Sudah pakai bisa, kris. mereka sudah Oke. pakai. Baik, menyenangkan banget nih Sobat Rupiah ya. Ada lagi nggak Bu aplikasi pembayaran Indonesia yang sudah bisa scan QR di Singapura? Jadi di Indonesia, yang punya ya. kita. Ya, yang punya kita. Jadi untuk tahap awal ini ada 10 PJP yang sudah memasang fitur QR antar negara gitu ya, kris antar negara atau QR cross border. Jadi dia sudah dapat scan QR Singapura atau QR Nets. Jadi antara lain saya boleh sebutkan ya, Boleh. BCA, CIMB Niaga, kemudian Bank Mega, BRI, BPD Bali, BSI, Bank Permata, Bank Sinarmas, Dana, dan juga Netsme. Oke. Banyak ya? 10 ya Bu udah 10 yang pada tahap bisa awal. ya. Jadi pada tahap awal, tapi pastinya nanti kan gradually akan nambah ya Bu. Ya, segera pasti semua PJP akan menyusul. Wow, nah itu kita tunggu nih Sobat Rupiah nih. Jadi nanti semakin lancar nih healingnya ke Singapura bareng-bareng sama circle-nya ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, kenapa sih dipilih Singapura Bu sebagai negara implementasi ketiga? Tadi kan sudah di awal sudah kita sebutkan bahwa kita sudah dengan Thailand dan juga dengan Malaysia. Nah, ini yang ketiga adalah Singapura. Kenapa Bu kira-kira dipilih? Baik. Tentunya kita juga lihat gitu ya demand dari transaksi pembayaran ini. Kita lihat arus lalu lintas antara Indonesia dengan Singapura, baik dari wisatawan, baik dari bisnis, tentunya sangat banyak gitu ya. Banyak orang kita yang datang ke Singapura dan kita juga lihat orang Singapura yang ke kita juga banyak atas dasar bisnis dan lainnya. Jadi itu tentunya pertama. Dan layanan sistem pembayaran tentunya sebagaimana cita-cita kita selalu ingin menghadirkan layanan pembayaran yang cemumuah gitu ya, cepat, mudah, murah, aman, dan handal gitu. Jadi satu tentunya itu. Jadi kita lihat potensinya transaksinya itu di mana. Singapura tentunya sangat besar. Yang kedua tentunya apabila kita menerapkan kerjasama QR cross border ini tentunya didahului oleh MOU gitu ya. Untuk Thailand dan untuk Malaysia tentunya kita juga sudah terlebih dahulu punya MOU. Nah, MOU dengan Singapura ini juga sudah kita lakukan di awal 2022 yang lalu, sehingga kemudian kita melakukan piloting dan kemudian juga tentunya kita menyamakan regulasi gitu ya, dan juga menyamakan standar secara teknis, mekanisme dan sebagainya, sehingga pada 17 November 2023 kita sudah siap meluncing dan sudah siap implementasi dengan beberapa PJP yang pada tahap awal tadi. Wow, demikian baik. Mbak. Iya, wah tadi ya Sobat Rupiah alasannya kenapa Singapura dipilih menjadi negara implementasi ketiga. Betul. Tentu saja sudah cukup banyak yang dilakukan ya Bu tadi dengan Singapura untuk bisa menerima gitu ya kris antar negara ini antara Indonesia dan Singapura. Kalau kita ke Chinatown misalkan ke Singapura gitu ya Bu. Lalu kita mau membayar belanjaan kita, oleh-oleh kita nih yang mau kita bawa buat teman-teman gitu ya Bu. Itu bagaimana mekanismenya? Karena kan beda nih Bu. Kalau Singapura kan pakai Singapura dolar, sementara QR kita kan rupiah nih Bu. Betul. Nah, mekanismenya seperti apa tuh Bu? Kalau scan terus transaksinya seperti apa lanjutnya? Jadi Sobat Rupiah caranya tuh kan mudah ya. Jadi sebagaimana tadi yang saya bilang, aplikasinya tinggal dibuka gitu ya, aplikasi kesayangan rekan-rekan sekalian gitu ya, dibuka, lalu kemudian tinggal di-scan dari QR Nets yang ada gitu ya di merchantnya. Lalu kemudian nanti harganya akan muncul dalam Singapura dolar dulu. Misalnya tadi dibilang 10 Singapura dolar gitu ya. Nah, nanti kursnya juga akan muncul di situ. Ini yang tadi kita bilang bahwa QR cross border ini sangat transparan gitu ya. Jadi kursnya dia akan muncul di aplikasi. Nanti akan dikonfirmasi bahwa dengan kurs yang segini apakah kita bersedia gitu melakukan pembayaran gitu. Sehingga dari situ ketika kita bersedia kita tinggal pencet PIN-nya gitu ya. Jadi nah, satu hal lagi yang perlu diketahui adalah kursnya ini pasti sangat baik. Nah, Sobat Rupiah, tadi udah kita dengarkan penjelasan Bu Fitri yang sangat komprehensif terkait dengan implementasi kris antar negara ini. Nah, Bu, namun apakah ada tantangan sih Bu gitu ketika Bank Indonesia pada khususnya mengimplementasikan kris antar negara ini? Kira-kira aman nggak sih Bu?
Baik, kalau dari sisi keamanan, kris antar negara atau QR cross border ini tentunya aman gitu ya. Secara teknologi, standar keamanan dari QR code baik dari Indonesia maupun Singapura dan negara lainnya, tentunya kita mengadop keamanan Baik. internasional. Jadi ini aman. Aman. Tinggal tentunya jangan lupa gitu ya bahwa setiap penggunaan digital tentunya disertai dengan keamanan dari diri sendiri tentunya. Iya, Jadi betul. kita harus jaga password gitu ya. Lalu Itu kemudian dia. ketika kita scan ini baik di domestik maupun di luar negeri gitu ya. Ketika kita scan kita cek tentunya yang keluar di aplikasi kita itu sama nggak merchantnya sama Betul. yang kita scan. Janganlah kita men-scan batu bulan gitu ya. Iya. Misalnya di sini ternyata keripik singkong Nah, mana gitu kan nggak iya, mungkin gitu betul ya. sekali. Jadi keamanan harus itu cross-check juga harus ya, kita Bu. cross check. Jadi dari sisi keamanan itu. Kalau secara teknis keamanannya sudah Aman standar ya, Bu? internasional. Oke, baik. Sama Betul. nominal kali ya, Bu. Tadi Ya, selain betul, nominal merchantnya juga nominal gitu. harus di cross check Betul, juga. Kita betul. sendiri yang harus mawas, kita sendiri yang harus tahu gitu Betul, ya, sadar betul. tentang keamanan ini. Cek ya antara Betul. tagihan gitu ya sama yang muncul di betul. ini kita karena kan tetap ada unsur manusia di situ Betul yang banget. menginput gitu ya. Iya. Betul. Kalau infrastrukturnya, Bu, kalau antar negara ini ada isu nggak, Bu? Nah Tantangan ini gitu? sebetulnya ini tantangan ketika persiapan implementasi ya Nah, Sobat Rupiah. Tapi tentunya ini yang menyebabkan kita perlu waktu gitu ya. Baik, Jadi tentunya kita lihat ekosistem teknologi di semua negara tuh beragam gitu ya. Kalau Indonesia kita punya 4 switching yang siap melayani gitu ya. Tetapi kalau di negara lain rata-rata cuma 1 switchingnya Oh, gitu loh. baik. Sehingga nah ini yang lumayan Menantang tantangan ya, ya. menantang. Jadi kita belum lagi standar mungkin Iya, berbeda-beda. betul. Jadi kita perlu mapping dulu, kita identifikasi mana nih yang kira-kira beda, yang kira-kira sama, termasuk juga regulasi-regulasi Baik, gitu. baik. Makanya implementasi QR cross border ini perlu waktu agar kita menyamakan dulu regulasinya, kemudian teknologinya, mekanismenya, ekosistemnya dan Iya, sebagainya. Tantangan satu lagi mungkin juga perluasan akseptasinya ya Oke, gitu. Jadi perluasan kenapa di regional ini juga yang pertama karena relatif sudah lebih siap dibandingkan dengan region lainnya atau di luar kawasan kita gitu. Betul. Mungkin akseptasi dari perluasan perluasan QR mungkin nggak banyak atau masih terkonsentrasi gitu di pusat oke. kota saja. Nah itu tantangan-tantangan. Tantangan itu ya. Tetapi ya kita terus ini dong demi menyediakan layanan pembayaran yang cemumuah gitu buat Sobat Rupiah sehingga semakin seamless lah bertransaksi Oke. tidak hanya di negara sendiri tetapi juga di negara lain. Dan Lain. demikian pula menarik wisatawan untuk datang ke ya, Bu. Indonesia karena pembayarannya juga sudah seamless gitu. Iya. Nah, betul, Bu. Nah, jadi PDKT aja kalau kita mau berhubungan nih, Bu, pacaran Betul. gitu, itu aja perlu PDKT ya, Bu. Betul. Ini Kan kita apalagi mapping antar ya, negara gitu. gitu kan, Bu. Punya regulasi berbeda, manusia Iya, berbeda ya, pastinya butuh waktu. Nah, Betul. tadi Bu menarik sekali terkait dengan akseptansi ya, Bu ya. Nah, kalau boleh diceritakan, Bu, kira-kira yang sudah menggunakan QR antar negara ini, QR cross border ini, udah berapa banyak ya, Bu? Nah, jadi nih ya, ini saya lihat data ya, Oke, lihat data ya. boleh, Bu. Jadi kalau perkembangan volume transaksi dan jumlah nominal kris antar negara sejauh ini sampai dengan September 2023 itu telah mencapai hampir 55.000 transaksi. Wow. Nah, nominalnya ini mencapai hampir 20 miliar rupiah. Wow, Jadi udah banyak. memang sudah banyak gitu ya. Nah, kris untuk Indonesia Thailand, kris antar negara Indonesia Thailand total volumenya 21 ribuan gitu ya, nominalnya hampir 9 miliar rupiah. Oke. Sementara untuk dengan Malaysia total volumenya 33.000 transaksi, nominalnya sekitar 11 miliar. Wow. Bahkan juga yang Malaysia kalau nggak salah ya, yang Malaysia itu yang transaksi inboundnya gitu ya, yang wisatawan mereka yang datang Mereka ke kita datang, itu lebih banyak loh dibanding Oh, kita wow. yang ke sana Ya, gitu. alhamdulillah ya, Bu. Betul, jadi Patut kan berbangga kita ya, Bu. betul gitu. Jadi Iya. istilahnya pariwisata kita juga meningkat gitu ya, demand-nya, dan mereka juga mungkin juga lebih seneng Lebih gitu seneng. karena Simpel bisa tadi, Bu. memakai Murah ya, Bu, QR yang mudah. praktis tadi. Betul. Gitu. Wah, jadi tadi ya ternyata volume transaksinya, nominal transaksinya tuh udah tinggi banget Tinggi. gitu ya, Bu. Dan Jadi tentunya akan terus meningkat. akan Kita terus lihat trennya meningkat, terus betul, meningkat. akseptansinya juga terus kita dorong ya, Bu. Betul. Nah, baik Ibu,
Kira-kira ada update lagi nggak sih Bu gitu terkait dengan implementasi QR antar negara ini? Siapa tahu gitu ya ke depan atau dalam waktu dekat gitu. Ada nggak sih Bu kira-kira negara lain? Tadi Negara kan lain selain ya. kita sudah kerja sama Thailand, sudah Betul, sama Malaysia betul. dan sama Singapura yang terakhir ini Ya, gitu. Nah, ada lagi nggak Bu yang ke depan mau kita ajak betul. kerja sama Bu? Nah, ke depan itu kita Mhm. menyasarnya itu Jepang Oke, pertama, lalu Jepang, kemudian Tiongkok, Tiongkok. India dan Korea. Jadi Wah, Jepang dan Tiongkok inilah paling deket lah kita akan sasar. iya iya iya. India dan kemudian juga Korea, Korea mhm. itu sedang Step kita berikut, lakukan iya. penjajakan. Oke, Gitu. nah itu juga kabar gembira buat Sobat Rupiah nih. Di Betul. Jepang, kemudian di India, Korea, sama Tiongkok. Tiongkok ya Bu. Nah Betul. ini dalam beberapa waktu lagi lah ini Ya. masih dalam proses gitu ya Bu. Ya Sobat Rupiah, tadi sudah kita dengarkan penjelasan yang sangat komprehensif dari Ibu Fitri. Nah Ibu, jadi ini apa nih Bu kira-kira harapan ke depan dari Bank Indonesia gitu ya untuk implementasi QR antar negara ini Bu? Baik, jadi tentunya dengan implementasi QR antar negara ini kita mengharapkan itu tadi ya semakin terbentuk ekosistem digital di Baik. sistem pembayaran yang semakin solid Mhm. dan semakin efisien. Jadi kita mengharapkan semakin banyak UMKM Indonesia yang juga akan pasang QR gitu ya, akan pasang kris gitu. Karena mereka memahami manfaatnya bahwa mereka bisa menarik customer baru nih, wisatawan-wisatawan mancanegara yang datang ke daerah mereka dan berbelanja. Karena tentunya digitalisasi ini kan udah merebak, sudah semakin Betul. mengglobal gitu kan, semua orang sudah pakai. Jadi kalau sampai mereka tidak punya digital atau mereka tidak pasang kris, ya mereka akan ketinggalan gitu secara marketing. Itu pertama. Yang kedua tentunya dengan perluasan merchant dan kemudian peningkatan transaksi, Oke. semakin efisien cost-nya, semakin cepat. Ini tentunya membantu perekonomian Indonesia gitu ya. Jadi akan semakin banyak lah Banyak gitu lah ya, Bu. transaksi pembayaran yang terjadi sehingga perekonomian kita juga semakin siap menuju Indonesia maju Wow, ke depannya. itu tadi ya Bu. Baik. Nah, keren banget jadi implementasi QR antar negara atau kris cross border ini ya Bu ya. Nah, Sobat Rupiah, mari kita dukung terus implementasi kris antar negara atau QR antar negara atau kris cross border ini demi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan Sobat Rupiah, terus saksikan episode lainnya dari podcast Bank Indonesia dan follow media sosial Bank Indonesia untuk tahu update informasi terkini perihal ekonomi Indonesia. Jangan lupa, krisnya satu, Menangnya banyak. ayo pakai kris.